Kita sudah terhubung dengan Ustadz Haji Iwan Pranata dan ini merupakan kepala sekolah dari SD IT Royal Islamic School. Dan ini kita sudah terhubung bersama Ustadz Haji Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz Iwan untuk pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat Masya walafiat. Allah, sehat ya. Ini tema kita pagi hari ini mengenai karakter orang bertakwa ya Ustadz ya. Betul. Nanti kita akan mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Haji Iwan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 dan siaran ini dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital, rri.co.id dan live juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Iwan memberikan materi mengenai karakter orang bertakwa. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Di pagi hari ini kita sama-sama bisa kembali berjumpa di siaran RRI untuk Sumatera Selatan. Di pagi hari ini Mutiara Pagi kita akan menyampaikan dengan karakter orang-orang yang bertakwa. Kalau mengutip dari surat Al-Baqarah 177, Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wasabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-177 yang artinya tadi kami bacakan secara Qur'annya, terjemahannya adalah bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kemudian kitab-kitab, kemudian nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang musafir yang memerlukan pertolongan Allah, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, yang beriman, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, kalau kita melihat dari surat ini, maka satu karakter orang yang bertakwa itu adalah komponen pertama, mereka harus beriman. Include iman itu yang iman 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, kemudian beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebutnya dengan qada dan qadar. Kemudian yang kedua adalah wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang kita cintai ini, yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita, kepada siapa? Karib kerabat, anak yatim,
fakir miskin, ibnu sabil, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba saya. Ini yang kedua. Artinya kita kalau tadi iman include 6, yang keduanya ini adalah hablum minan nasnya. Bagaimana kita perhatian terhadap keluarga, perhatian terhadap anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba saya. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Karakter orang yang bertakwa itu adalah mesti melaksanakan sholat. Pertanyaannya, kenapa mesti kita melaksanakan sholat? Karena itu bagian dari kebutuhan ruh di kita. Jiwa yang tenang itu adalah senantiasa bertakorup, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu zikir yang terbaik itu adalah dengan melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk, kemudian berupaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat di salah satu ayat dalam Al-Quran itu, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan mengenang atau dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah menenangkan jiwa. Maka orang-orang yang mendirikan sholat itu, bagian dari karakter orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka akan tenang jiwanya dengan melaksanakan ibadah sholat. Dengan melaksanakan ibadah sholat tersebut, ruhnya, kebutuhan ruhnya terpenuhi. Ini hukum sholat. Lalu yang selanjutnya, wa ataz zakat. Yang keempat nih, menunaikan zakat. Kalau tadi memberikan harta yang kita cintai, yang ini adalah zakat. Artinya kalau zakat ada ketentuan yang disepakati oleh para ulama kita. Untuk yang selanjutnya adalah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Mereka orang-orang yang menepati janji bila berjanji. Artinya bagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap apa yang disampaikannya melalui lisan maka harus ditepati. Baik itu terhadap Allah, janji kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Rabb, kami menyembah kepadamu, maka kami minta pertolongan kepadamu. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau janji kepada manusia, sesama manusia ini, maka mesti ditepati apa yang sudah disampaikan ketika kita berjanji ingin hadir. Contohnya adalah undangan dan lain sebagainya, insya Allah kita akan hadir. Lalu tidak ada halangan, engkau tidak hadir, ini menjauhi dari sifat karakter orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ketika sudah berjanji, maka dia akan menepati apa yang ia janjikan. Maka ini bagian dari karakter kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi hablum minan nas. Yang selanjutnya adalah was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Dia orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka senantiasa bersabar dalam setiap kondisi. Bersabar dalam kondisi apapun. Bersabar atas takdir yang Allah tentukan kepadanya. Bisa saja yang diinginkan tidak terwujud, itulah yang terbaik menurut Allah. Atau sebaliknya, sesuatu yang kita sukai belum tentu terbaik untuk kita. Yang tidak kita sukai belum tentu juga kita
apa namanya, eh, sesuatu yang tidak kita sukai belum tentu itu adalah yang buruk untuk kita, dan bisa jadi yang terbaik untuk kita. Maka oleh karena itu, mari kita tanamkan karakter ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri ini supaya selamat dunia, selamat akhirat. Nah, kemudian apalagi karakter orang-orang yang bertakwa itu, ini kami simpulkan untuk supaya nanti bisa dialog mungkin dengan para pendengar RRI sekalian. Kalau kita lihat di surat Ali Imran pun demikian, ada karakter orang-orang yang bertakwa itu. Surat Ali Imran 133, 134, 135 adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah menuju ampunan dari Rabbmu dan surga seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, karakter yang mana yang dikatakan orang muttaqin itu, orang bertakwa itu, 134-nya alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang bersedekah baik di waktu susah ataupun di waktu senang atau lapang sempit. Kemudian yang saja wal kadziminal ghaiza, orang-orang yang menahan amarah, orang-orang yang menahan dirinya untuk tidak gampang tersumbat kemarahan, kemudian tidak mampu menahan lisan, tangan, suuzon dalam diri dan lain sebagainya. Wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang mampu menahan dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Kalau kita lihat dari 134 surat Ali Imran ini, bahwa orang-orang yang bertakwa itu mesti adalah hablum minallah baik, hablum minan nas juga mesti baik. Orang yang bertakwa itu adalah baik terhadap apa yang ia lakukan lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ubudiyah, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mesti juga dia baik sesama manusia. Maka di sini satu adalah dia mesti sedekah baik itu waktu lapang ataupun sempit, kemudian menahan diri emosi ini, kemudian memaafkan kesalahan manusia. Ujung ayat tersebut, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Baik. Yang selanjutnya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang-orang yang apabila melakukan keburukan, fahisha dalam dirinya, maka dia akan segera beristighfar, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala apa yang ia lakukan. Ternyata perbuatan ini adalah salah. Menyadari kesalahan tersebut, tidak melanjutkan kesalahan, lalu dia menyadari, lalu stop dari perbuatan kesalahan tersebut, lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahal azim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang akan mengampuni dosa kita ini kecuali Allah? Maka orang-orang yang bertakwa itu adalah ketika dia menyadari perbuatan ini adalah salah, stop dari perbuatan tersebut. Tinggalkan perbuatan salah tersebut. Baik itu urusan kesalahan yang kecil ataupun kesalahan-kesalahan yang besar. Ada kesalahan yang tak sengaja dilakukan, maka beristighfar. Kalau kesalahan yang sengaja dilakukan, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini adalah bagian dari karakter orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita sudah menyipati dari karakter orang-orang yang bertakwa, apa yang tertulis di surat Al-Baqarah 177 ini minimal, kemudian Ali Imran 134 135, maka bagi kita yang melaksanakan, yang mempunyai karakter dan menjaga dari hal-hal yang Allah perintahkan, mengikuti dari semua apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang dilarangnya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah janjikan kepada kita, orang-orang yang bertakwa tersebut, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Allah janjikan bagi mereka balasan yang luar biasa. Jazaohum, bagi mereka ada balasan yang terbaik. Apa saja balasannya? Maghfiratum mir rabbihim, ampunan dari Rabb mereka. Artinya orang-orang yang bertakwa tersebut ketika menyadari bahwa kesalahan itu dilakukan lalu di stopnya, lalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Batas itu kah? Oh, tidak, tentunya ada lagi yang Allah janjikan. Selain dari maghfiratun wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Adalah surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar. Kemudian mereka khalidina fiha, mereka tetap di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, begitu baiknya pahala orang-orang yang beramal tersebut. Maka inilah ringkasan dari karakter orang-orang yang bertakwa. Kami uraikan satu lagi, ini kita simpulkan. Pertama, artinya karakter orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman dengan iman yang 6, include semuanya. Yang kedua, mereka perhatian terhadap keluarga, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, mereka yang minta-minta, dan orang memerdekakan hamba sahaya. Ini kelompok yang kedua, adalah memberikan harta yang dia cintai. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa itu karakternya adalah senantiasa mendirikan sholat. Ini bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, tapi sholat nawafil pun demikian. Malam dihabiskan untuk berdiri dan sujud untuk Rabbnya. Qiyamul lail, entah itu jam 2, bisa jadi jam 3 atau jam 4 sebelum jelang subuh. Kemudian yang keempat adalah mereka yang menunaikan zakat. Yang kelima, mereka yang menepati janji. Yang keenam, orang-orang yang bertakwa itu punya karakter, mereka senantiasa sabar dalam semua kondisi dan menerima takdir apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Itu adalah yang terbaik. Yang ke-7 adalah mereka yang sedekah di waktu lapang, di waktu sempit, kondisi banyak uangkah ataukah lagi sempit, tetap ada kebaikan yang dilakukannya. Kemudian yang ke-8, wal kadhiminal ghaiza, orang-orang yang menahan amarah, tidak gampang marah. Itu
Ini makanya diajarkan oleh salah satu ulama kita ketika ingin marah dalam diri ini, maka carilah alasan untuk berbaik sangka. Jika seseorang kita anggap itu adalah membuat emosi kita meledak, maka cari alasan untuk berbaik sangka kepada orang tersebut. Lalu bagaimana caranya kita supaya tidak gampang marah? Ketika kau marah dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Jika kau marah dalam kondisi duduk, maka berbaringlah. Halo Ustadz. Jika kau, ya hadir. Kita terima telepon dulu Ustadz ya. Baik, ini sudah banyak yang ingin bergabung di line telepon kami di 0711369977 masih bersama Ustadz Haji Iwan. Pro 1, assalamualaikum. Halo, Pro 1, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Pak? Bapak Yazan dari Talangleban. Pak Yazan. Ya. Di Talangleban Kayu. Di Sekayu. Silakan Pak Yazan. Ya. Tanya Pak Ustadz. Ya, baik Pak Yazan. Macam mana Pak Ustadz kalau kita seleko kepada orang-orang yang tidak pernah sholat itu, dan kita juga dia itu orang yang miskin tapi dia tidak pernah sholat, macam mana Pak Ustadz? Itulah yang saya tanyakan. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana dengan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat? Tugas kita sebagai seorang yang bertakwa adalah memberikan peringatan. Adalah fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan kita sebagai seorang mukmin, orang yang bertakwa ini terhadap saudara-saudara kita. Bagaimana caranya? Adalah ingatkan, ajak, contohkan. Lalu ketika ia tidak mau, tugas kita hanya mengajak, bukan menghakimi. Artinya tugas kita mengajak dan bukan memberi hidayah. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajak semua masyarakat Madinah, Mekah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pamannya Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak kuasa memberikan hidayah, dan yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tugas kita mengingatkan jika ada saudara, ada tetangga yang tidak melaksanakan sholat, maka kita ingatkan, sebatas mengingatkan dan mengajak serta mencontohkan, bukan untuk memberikan hidayah, karena urusan hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bagaimana berinteraksi terhadap mereka, orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tersebut? Tetap kita harus baik sebagai sesama muslim dan sesama manusia. Yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika hubungan sesama manusia, kita tetap harus melakukan kebaikan. Ketemu ada senyum, sapa, salam jika sesama muslim. Kalau tidak sesama muslim, maka tetap menyapa. Ya, tersenyum itu bagian dari sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum itu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi kita tetap hubungan sesama manusia adalah baik, kendati dia tidak atau meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah perintah sholat yang ia tidak laksanakan. Begitu Pak Marwan yang ada di Sekayu.
Baik Ustadz, kita terima telepon kembali Ustadz ya di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin ya, silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustadz, untuk melakukan rangkaian ibadah dalam rangka mencapai karakter orang yang beriman ya, apakah kita harus melakukan suatu hal itu dengan cara khusyuk, ikhlas gitu dan sabar gitu Pak Ustadz? Ya, mohon pencerahannya secara rinci Pak Ustadz ya. Baik. Ya, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Ustaz. wabarakatuh. Ketika kita ingin mencapai karakter orang-orang yang bertakwa itu, perlukah kita dengan kesabaran, kehusukan? Betul. Segala sesuatu yang kita lakukan ini mesti dengan kesabaran, dengan kehusukan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Jadi ketika ada musibah kah, ada nikmat, dan lain sebagainya, ketika ada musibah mesti kita bersabar, ketika ada nikmat bersyukur. Dengan hal tersebut maka kita akan tertanam karakter di dalam diri ini adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya begini, ketika kita melakukan sesuatu dengan kesabaran, maka Allah akan bantu. Dengan ibadah yang melakukan dengan kekhusyukan, maka kita fokus konsentrasi pada tujuan kita. Tujuan kita adalah beribadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kendati nanti ada mungkin omongan-omongan lain, seperti Bunda yang melakukan rutinitas pengajian misalnya, maka pasti perlu kesabaran, perlu jihad, perlu kesungguh-sungguhan. Akan ada omongan yang terdengar di telinga, anak kejar aja nyong, akhirnya malas gitu. Cak tua ini baru nak ngaji, akhirnya membuat kita tersinggung urung ngaji. Maka ini perlu kesabaran, sabar ketika ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kami sampaikan tadi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar dan sholat. Ini yang memupuk karakter ketakwaan dalam diri. Demikian Bunda. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp dulu Ustadz ya di 0821 7927 9010 dari Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya di luar tema. Ketika kita dibutuhkan orang, tetapi kita selalu mempersulit seseorang yang butuh dengan kita, adakah balasan secara langsung atau kelak nanti di akhirat baru dapat balasan? Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Romli di Kecamatan Sembawa. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Romli. Pertanyaannya adalah ketika kita dibutuhkan oleh saudara kita, lalu kita mempersulit mereka, apakah ada balasan langsung? Di dunia ini tidak ada balasan yang langsung spontan. Kalau seandainya balasan itu langsung spontan, maka alangkah banyaknya kita melihat orang-orang yang tersiksa dan lain sebagainya. Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika seseorang melakukan kemaksiatan, tidak langsung spontan nanti dibalas dan lain-lain. Tapi Allah berikan waktu peluang, mana tahu nanti kita bertaubat, mana tahu kita melakukan kebaikan dan menyadari kesalahan-kesalahan tersebut. Maka kalau balasan langsung spontan itu sekali lagi urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita
meyakini bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti balasannya kebaikan. Kejahatan yang dilakukan maka akan ada balasan kejahatan untuk orang yang melakukan kejahatan tersebut. Apa yang tertulis di dalam surat 17 ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka balasannya adalah kejahatan. Nah, di mana di dunia apa di akhirat kelak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita adalah mempermudah urusan orang lain ketika kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Permudahlah urusan orang lain, ya. Wallahu fi aunil abdi madama abdu fi auni akhihi. Allah akan mempermudah urusan kita selagi kita mempermudah urusan saudara kita. Allah akan membantu kita kalau kita membantu saudara kita. Demikian. Baik Ustadz, dan pendengar yang bergabung kembali silakan, dan kami informasikan saat ini 47 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar di Jijawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebabnya Ustaz perintah takwa itu diwajibkan pada khotib tiap-tiap hari Jumat itu Ustaz? Oh ya, siap. Ya, itu aja Ustaz. Baik. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, salah satu rukun khutbah itu adalah mengajak orang-orang yang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kutipan ayat yang sering diambil oleh khotib itu adalah surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nasihat takwa itu bagian dari rukun yang ada di dalam khutbah Jumat. Demikian Pak Abu Bakar. Baik, di 3699977 Pro 1, Assalamualaikum. Terputus, kita kembali ke WhatsApp dulu Ustadz dari Pak Syarkowi Azam di Banyuasin 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya masalah sembelihan masalah sembelihan di Al-Quran surat 5 ayat 5. Boleh kamu makan sembelihan ahli kitab? Pertanyaannya, ahli kita itu muslim apa non muslim? Mohon pencerahannya Ustadz dari Pak Syarkowi di Banyuasin. Baik, terima kasih Pak Syarkowi pertanyaan. Surat 5 ayat 5 ya? Iya. Pada hari yang dihalalkan bagi kamu, kami bacakan terjemahan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula. Nah, itu al-yawma halal lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzi utul kitaba halal lakum. Ini ahli kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran atau siapa yang dimaksud Pak Syarkowi tadi ya? Apakah muslim apa non muslim Ustadz? Apakah muslim atau non muslim? Muslim, jawabannya adalah muslim. Seperti itu. Baik, kita terima telepon kembali Ustadz ya di 3699977 Pro 1. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Villa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan Ibu Kusmini. Iya, Mbak Villa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Yang saya tanyakan Pak Ustadz,
Saya dari kecil sampai sekarang itu dengar-dengar kalau menghormati hari Nabi itu Pak Ustadz katanya nggak boleh bawa tempe Pak Ustadz. Bawa tempe? Nah, nggak boleh bawa lauk tempe Mbak Villa. Nggak boleh bawa. Nah itu bener apa nggak Pak Ustadz? Baik. Itu aja Pak Ustadz Mbak Villa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ini tradisi budaya kali Ustadz ya? Iya, maksudnya mungkin ketika Maulid Nabi gitu ya, tidak boleh bawa tempe. Iya, nggak boleh bawa lauk tempe. Kalau riwayat hadis tidak ada, mungkin memang ini bagian dari tradisi daerah mungkin. Baik. Itu Pak Mbak Dila. Baik Ustadz, kita terima telepon kembali. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung dan kami informasikan saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke pertanyaan terakhir ya Ustadz ya di 0821792790. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Ustadz, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia beribadah itu tidak menyebut-nyebutnya. Kalau dalam urusan sedekah tidak menyakiti hati penerima. Kalau dia bersedekah, misalnya contoh kecilnya Mbak Nele, dia bersedekah kemudian dia menyebut-nyebutnya menyakiti hati menerima, maka akan hilang amal ibadah tersebut. Ibarat batu hitam licin, kemudian ada debu di atasnya, ditimpa hujan yang lebat, maka semua sirna. Nah, itulah gambaran orang yang beribadah tapi dia tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia beribadah menyakiti hati orang yang ia bantu tersebut kalau urusan sesama manusia. Maka orang yang bertakwa itu segala sesuatu yang ia lakukan lillahi ta'ala. Ada orang atau tidak ada orang, dia tetap melakukan kebaikan. Ada orang atau tidak ada orang, ibadahnya tetap khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik Ustadz, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup Ustadz mengenai karakter orang bertakwa. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Dela. Untuk kesimpulannya adalah mari sama-sama kita lihat orang-orang yang bertakwa itu karakternya adalah bukan hanya sekedar kita baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ubudiyah, tetapi juga baik juga sesama manusia. Maka sebutan dalam agama kita ini hablum minallah, hablum minannas. Demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Iwan Pranata, SPDI GRAMT. Ini merupakan kepala sekolah dari Sekolah Dasar Islam IT Royal Islamic School ya. Dan mengenai karakter orang bertakwa, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan informasi warta berita. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.